Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ibrani dengan NIM 22080096, Prodi D3 Teknik Pertambangan, sesi 063, dengan dosen pengampu Bapak Riko Mayudi STMT. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin tentang pengukuran dan pembuatan peta kontur menggunakan waterpass. Tugas UAS survei pemetaan. Pengukuran dan pembuatan peta kontur menggunakan waterpass. Dalam survei pemetaan di tambang, terdapat peralatan yang berguna dalam pembuatan peta kontur, yaitu menggunakan waterpass. Waterpass adalah alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal ataupun secara horizontal. Waterpass dan bagiannya, seperti dalam gambar, Nifo kotak merupakan bagian waterpass yang dipakai untuk mengetahui tingkat kedataran pesawat. Cermin membantu mempermudah pembacaan hasil pengukuran nifo kotak. Visier juga membantu proses pembidikan suatu objek secara kasar, sehingga berlangsung lebih cepat. Lensa pembaca sudut horizontal memiliki peranan untuk memperjelas bacaan sudut horizontal dengan membesarkannya. Lensa okuler mempunyai kegunaan untuk mengamati objek yang dibidik. Lensa objektif adalah bagian yang berfungsi menerima objek yang dibidik. Pelindung lensa objektif bermanfaat untuk melindungi lensa objektif dari pancaran sinar matahari langsung. Sekrup A, B, C ialah komponen waterpass yang bertugas untuk mengatur tingkat kedataran suatu pesawat pada sumbu vertikal. Sekrup pengatur fokus teropong berperan untuk mengatur derajat kejelasan objek yang dibidik. Sekrup pengatur sudut berguna untuk mengatur landasan sudut datar. Sekrup okuler pengamat ketajaman diafragma berfungsi untuk mengatur tingkat ketajaman benang diafragma atau benang silang. Sekrup penggerak halus aldehid horizontal berperan untuk menggerakkan pesawat arah horizontal supaya kedudukan benang tepat pada objek yang dibidik. Klem aldehid horizontal merupakan bagian yang bertugas untuk mengunci perputaran pesawat arah horizontal. Teropong berguna untuk memperjelas objek yang dibidik. Plat dasar memiliki fungsi sebagai landasan dudukan pesawat. Langkah pengerjaan menggunakan waterpass. Langkah pengerjaan menggunakan waterpass, pertama mendirikan statif pada BM atau posisi yang telah ditentukan. 2. Memasang waterpass pada statif. 3. Melakukan penyetelan alat agar didapat keseimbangan dan kedataran dengan memastikan circular level tepat pada posisinya. 4. Menempatkan bak ukur pada posisi yang ingin diukur. 5. Membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah melalui A-place lens. 6. Membaca azimut dengan kompas. 7. Mengukur alat dengan pita ukur. 8. Mencatat semua hasil pengukuran. 9. Berpindah pada posisi selanjutnya dan lakukan hal yang sama. Peta kontur. Peta kontur adalah peta yang menggambarkan ketinggian permukaan bumi. Peta kontur dibuat dengan mengambil citra permukaan bumi dari pesawat udara atau satelit. Proses pencitraan akan menghasilkan sebuah gambar permukaan bumi dengan warna-warna yang menunjukkan ketinggian tiap permukaan bumi yang dicitrakan. Gambar berwarna tersebut kemudian diolah dengan memberi batas berupa polilen untuk tiap permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama atau memiliki warna yang sama. Tiap garis dalam polilen akan menggambarkan ketinggian permukaan bumi yang sama. Tiap polilen yang menggambarkan ketinggian permukaan bumi tertentu disebut sebagai kontur. Kumpulan dari kontur disebut sebagai peta kontur. Peta kontur. Garis ketinggian mempunyai karakteristik berikut. 1. Garis yang rendah dikelilingi garis yang tinggi. 2. Garis tinggi akan berpotongan dan bercabang. 3. Pada daerah yang landau, garis pembatas akan berjauhan, begitu juga sebaliknya. 4. Untuk daerah khusus, tebing, kawah jurang, garis ketinggian digambarkan khusus pula. 5. Selisih tinggi antara dua garis yang berbututan disebut dengan interval. Pengambilan data secara manual menggunakan waterpass dengan alasan alat ini sebagai dasar dalam survei dan pemetaan serta guna memenuhi tugas akhir semester 1, mata kuliah survei dan pemetaan. Menurut saya, alat waterpass memiliki kekurangan yaitu jarak optisnya yang tidak terlalu jauh di kisaran 40-70 meter. Walaupun bisa dipaksakan hingga 100 meter, namun susah dalam membaca data dan mungkin akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Pengambilan data dilakukan tanggal 23
November sampai 16 Desember 2022 dengan objek Universitas Negeri Padang. Pengukuran dimulai dari BM03 yang berada di tengah halaman depan Rektor Universitas Negeri Padang. Metode dalam pengambilan data. Metode memanjang pengukuran ini berguna untuk melakukan pembatasan wilayah Universitas Negeri Padang. Kita mulai dari BM03 dan dilanjutkan dengan ke titik P1 dan seterusnya. Data yang perlu dicari ada benang tengah, atas, bawah, azimut, serta tinggi alat, dan jarak oktav. Metode polar. Metode polar adalah pengukuran bidang dengan pengambilan data jarak triangulasi dari sudut pada setiap patok. Guna mendapatkan luas bidang tersebut, pusat metode ini ditarik dari BM03 untuk acuan. Kelebihan dari metode ini adalah efisien dari waktu, tenaga, dan juga mudah dalam pengolahan data. Analisa data. Rumus jarak optis. Batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Jarak optis ini dikali dengan azimut, sin untuk koordinat X dan cos untuk koordinat Y. Lalu ditambah dengan koordinat tempat alat berada, maka itulah koordinat dari titik yang dibidik. Atau bisa juga dirumuskan dengan koordinat X jarak optis dikali sin A sama dengan X1. Koordinat Y jarak optis dikali cos A sama dengan Y1. Berbeda dengan Z dirumuskan berikut. Tinggi alat sama dikurang batas tengah sama dengan beda tinggi. Dengan itu didapatkan koordinat Z tambah beda tinggi sama dengan Z1. Lalu kita menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan rumus FX yang telah kami baut dari rekayasa sehingga membantu dalam pengolahan data. Hasil dari pengolahan data di aplikasi Excel, yaitu dimulai dari 0 ke P1 sampai Ki P120. Dari penghubungan ini terdapat BA, BB, BT, jarak oktis, sudut azimut, TA, tinggi alat, dan koordinat X, Y, dan Z. Dan kami juga memakai aplikasi ArcGIS, yaitu aplikasi yang untuk pembuatan garis kontur, yang garis kontur dibuat dengan titik koordinat X, Y, dan Z. Kesimpulan, dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa menentukan luas dengan menggunakan alat waterpass dapat mempermudah dalam melakukan pengolahan data. Kita menggunakan rumus yang telah dipelajari dalam pembelajaran survei dan pemetaan. Dan dalam menentukan peta kontur, kami menggunakan aplikasi yang disarankan, yaitu ArcGIS. Kesulitan dalam melaksanakan praktikum ini banyaknya hambatan atau halangan dari aktivitas orang sekitar, ditambah dengan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.